Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali menegaskan kesyukuran kepada Allah pada malam hari yang penuh barakah ini, di malam tahun baru Hijriah 1443. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk ruku' dan sujud dan juga i'tikaf menghadiri majelis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di saat-saat yang berbahagia ini kelak di akhirat akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita sempurnakan dengan mengucapkan salam kepadanya dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih, di mana pembahasan kita pada malam ini sudah sampai kepada halaman yang ke-94 dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji jilid yang pertama. Pada halaman 94 ini melanjutkan pembahasan besar kita seputar tayammum. Para pengarang mereka menulis, qalal musannifuna, para pengarang berkata, menulis di dalam halaman 94 ini, semoga mereka semuanya diberikan oleh Allah kebermanfaatan dunia akhirat di atas ilmu-ilmunya terhadap kita. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syara'itut tayammum, syarat dari tayammum. Ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab-sebab, maka dilanjutkan dengan syarat-syarat dari tayammum, di mana sebelum kita uraikan untuk lebih memperjelas persoalan, yang dinamakan dengan syarat adalah segala sesuatu yang harus ada dan ia berada di luar dari ibadah tersebut. Nah, jadi dia mesti ada, tetapi keberadaannya berada di luar ibadah itu. Nah, ini yang dinamakan dengan syarat. Sedangkan rukun sederhananya adalah segala sesuatu yang mesti ada namun ia berada
di dalam. Nah, itu rukun. Misalnya untuk lebih mudahnya dalam berwudu, ya, dalam berwudu itu rukunnya adalah mencuci wajah, tangan dan seterusnya. Mencuci wajah, mencuci tangan berada di dalam, ya, ibadah wudu itu. Nah, sedangkan di dalam salat misalnya berwudu itu berada di luar salat dan dia mesti ada. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kalian apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Nah, wudu adalah syarat salat, tetapi dia tidak berada di dalam salat itu sendiri. Maka berwudu adalah syarat sahnya salat, ya. Membasuh wajah, tangan dan seterusnya itu adalah rukun dari wudu. Nah, kalau kita bawa ke salat berarti membaca Al-Fatihah, dia berada di dalam salat, maka ia dikategorikan sebagai rukun. Apabila yang mesti ada itu berada di luar salat, maka dinamakan sebagai syarat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke persyaratan tayammum. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Kita mengetahui waktu salat sudah masuk. Nah, jadi masuknya waktu salat itu menjadi syarat kita bertayamum. Jadi sebelum azan muazzin atau bilal di masjid, ya, kita belum boleh bertayamum. Nah, ya, jadi misalnya setengah jam menjelang azan, menjelang masuknya waktu maghrib, kita bertayamum. Maka tayamum dalam kondisi seperti itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena syarat dari tayamum itu memastikan terlebih dahulu bahwa waktu salat sudah masuk. Nah, jadi jangan nanti, ya, misalnya kan tidak ada air ini, akhirnya dia 5 menit, 10 menit sebelum azan dia bertayamum. Pas orang azan dia langsung salat. Nah, ini tidak sah di dalam hukum hakam yang mengatur seputar tayamum. Nah, kemudian yang kedua, talabul ma'i ba'da dukhulil waqti. Mesti mencari air terlebih dahulu setelah masuknya waktu. Jadi yang pertama adalah, ya, memastikan bahwa waktu salat sudah masuk, dan yang kedua setelah waktu salat itu masuk kita berupaya terlebih dahulu mencari air. Jadi upaya mencari air ini menjadi syarat. Dicari air, ya, ternyata tidak didapatkan, atau ada air itu di antara sebabnya kita tidak bisa memakainya disebabkan sakit barangkali. Ada air tetapi karena kita sakit, maka dalam kondisi seperti itu tentu, ya, diganti dengan tayammum. Nah, kemudian yang ketiga, at-turabut tahur, yaitu tanah yang suci, yang tidak ada indikasi di tanah tersebut ada najis. Nah, maka untuk memastikan tanah itu suci, cukup dengan mencari salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, tidak ada rasa. Yang kedua, tidak ada bau. Yang ketiga, tidak ada warna. Nah, jadi misalnya tanah yang kita dapati adalah tidak berbau dengan bau yang mengindikasikan itu adalah najis, dan yang kedua tidak ada warna yang mengindikasikan secara kuat warna itu adalah najis, dan yang ketiga tidak ada bau, rasa, ya, kemudian yang ketiga ada indikasi kuat tidak ada di atas tanah itu rasa daripada najis. Nah, tentu untuk
mendeteksi rasa ini mungkin agak repot juga ya. Tidak mungkin pula kita maaf cakap kita jilat, kita rasakan, tidak ya. Tetapi ketika kita lihat ya dari yang 3 itu tidak ada indikasi salah satu dari yang 3 itu, maka dikategorikan dia adalah at-turabu at-tahur ya. Tidak ada yaitu apa, at-turabu at-tahur, yaitu tanah yang suci. Kemudian yang keempat, ayyuzilan najasata awalan. Jadi setelah mendapatkan tanah yang layak dan boleh dijadikan sebagai media untuk tayammum, nah, yang keempat yang harus kita lakukan adalah menghilangkan segala najis yang melekat di tubuh ataupun yang melekat di pakaian kita terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu dia bertayammum. Nah, jadi pasti misalnya ada kotoran ya yang menempel di kaki, maka hilangkan kotoran itu terlebih dahulu. Jika tidak ada air, karena tidak ada air tentunya, maka bisa dihilangkan dengan batu atau benda-benda kesat lainnya yang bisa menghilangkan asaron najasah, bekas dari najis. Sekalipun mungkin ya baunya tidak hilang secara keseluruhan, tetapi karena kondisi darurat, kondisinya ketika itu diizinkan memakai batu atau memakai benda-benda yang menghirup, yang menghisap atau yang bisa menghilangkan bekasnya, maka kita upayakan terlebih dahulu yang demikian. Misalnya pada zaman sekarang ya, jika tidak ada batu, jika tidak ada semacam dedaunan, bisa kita ganti dengan persediaan tisu. Nah, maka tisu ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita misalnya di dalam perjalanan harus sedia juga untuk kehati-hatian tisu ini, karena bisa jadi ya dalam perjalanan jauh kita tidak mendapati air, bisa diganti dengan kita beristinja dengan tisu. Nah, kemudian yang kelima, syarat tayamum itu adalah ayyajtahid fil qiblati qablahu. Berupaya terlebih dahulu menghadap kiblat sebelum kita bertayamum. Jadi kita berupaya menghadap kiblat, semampu kita memprediksi arah kita ketika bertayamum itu adalah kiblat. Nah, untuk zaman sekarang insya Allah sudah mudah, karena di dalam Android kita masing-masing sudah ada sepertinya aplikasi yang menentukan kemana arah kiblat. Nah, jadi jika mampu kita lakukan itu, berupaya terlebih dahulu mendapatkan arah kiblat, baru setelah itu kita bertayamum. Tetapi syarat yang terakhir ini, jika kita tidak mampu misalnya, atau memang tidak tahu arah, misalnya tersesat di dalam hutan misalnya, kita tidak bisa memprediksi kemana arah kiblat, maka berupaya beristihad ya sesuai kemampuan kita pada saat itu, kira-kira ini arah kiblat. Nah, maka tidak masalah jika pada kenyataannya, pada realnya kita tidak menghadap kiblat, tetapi berupaya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini 5 yang mesti kita ingat, yang bisa jadi ya kita dihadapkan kepada kondisi di mana kita mesti bertayamum ketika itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkara-perkara rukun. Nah, kita udah uraikan tadi perbedaan syarat dengan rukun. Nah, rukun dia berada di dalam. Nah, apa yang pertama? An-niyatu wa mahalluhal qalbu kama alimtah. Jadi sebagaimana yang sudah diketahui, rukun yang pertama dari tayamum ini adalah niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, seperti apa tempat di dalam hati itu? Fayaqsudu fi qalbihi fi'lat tayammum.
Jadi saat bertayamum itu, ya, ketika ia mengusap wajahnya, saat itu ada kesengajaan, hatinya mengatakan bahwa yang dia perbuat itu adalah tayamum. Nah, biasanya kan begitu Bapak Ibu ya. Ketika kita berwudu, saat kita mengusap, ya, membasuh wajah itu, pada saat itu hadir di dalam hati kita menyatakan bahwa apa yang kita buat ini adalah wudu. Ada enggak Pak hadir itu? Ada biasanya ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah wudu. Nah, lintasan hati, ya, kehadiran bahasa hati di dalam itu bahwa yang kita lakukan ini adalah wudu, yang kita lakukan ini adalah tayamum, atau yang kita lakukan ini adalah salat, maka itulah yang dimaksud dengan niat. Nah, makanya niat itu, ya, oleh ulama-ulama Syafi'iyah didefinisikan sederhananya adalah qasdul qalbi, ya, qasdul fi'li, atau bahasa jika diterjemahkan, penyengajaan kita melakukan sesuatu di mana hati menyengaja, hadir di dalam hati penyengajaan terhadap perbuatan sesuatu. Qasdul fi'li, ya, qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, ya, niat penyengajaan hati, ya, muqtaranan bi fi'lihi, yang sejalan dengan perbuatan itu sendiri. Nah, makanya di dalam berwudu niat itu hadir adalah ketika pertama kali kita membasuh wajah yang dengan air siraman yang pertama. Misalnya kita tampung air, lalu kita basuhkan, cucikan ke wajah. Di awal cucian yang pertama itulah hadir niat. Nah, kenapa harus di situ hadir niatnya? Karena yang namanya rukun tadi dia mesti berada di dalam ibadah. Paham ya sampai di sini? Maka nanti jika ada yang bertanya, bolehkah misalnya kita berniat usalli fardha az-zuhri misalnya, lalu baru kita takbiratul ihram. Nah, itu bukan niat, tetapi niat yang sesungguhnya adalah al-qasdu fil qalbi, ya, penyengajaan yang terlintas di dalam hati bersamaan dengan perbuatan itu sendiri. Makanya para ulama kita di dalam fikih mazhab Syafi'i membuat aturan niat itu harus dihadirkan antara, kalau di dalam salat Allahu Akbar, antara alif sampai ra yang terakhir itu. Nah, dalam rentang Allahu Akbar itulah harus ada, ya, semacam penyengajaan hadir di dalam hati kita bahwa yang kita lakukan ini adalah salat. Nah, Allah hadir ya, Allahu Akbar hadir bahwa yang kita buat ini adalah salat. Nah, begitu juga ketika berwudu, ya, ketika berwudu di saat siraman yang pertama ke wajah, hadirlah niat di situ. Hadirkan niat kita di sana. Nah, begitu juga dengan tayamum, ya. Saat pertama kali kita mengusap wajah, di saat itulah hadir niat. Tapi sebelum ini sebelum itu diuraikan di sini, ya, tempat dari niat itu adalah di hati. Ya. Nah, lalu apa? Wa yusannu ayyatalaffadha bilisanihi, dianjurkan, disunnahkan dilafazkan dengan lisan. Kita sudah uraikan dulu jika tidak silap dalam pembahasan sholat atau dalam pembahasan tentang ada 10 poin, ya, yang menjadi catatan dan dalil bolehnya melafazkan niat dengan lisan. Nah, karena ada sebagian kecil sesungguhnya
yang menganggap melafazkan niat ini bid'ah. Sudah kita jawab dulu dengan 10 poin plus dalil tentang bolehnya kita melafazkan niat tadi. Maka disimpulkan di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab ini ditulis oleh para pengarang, wa yusannu, disunnahkan dilafazkan dengan lisannya dengan ucapan nawaitus tibahatas shalah. Saya niatkan apa yang saya lakukan ini dalam tanda kutip tayamum dalam rangka istibahatas shalah, dalam rangka supaya salat ini boleh atau sah. Atau boleh juga nawaitu fardhas shalah au naflaha. Boleh juga kita ketika berniat mengucapkan niat itu dengan lisan kita, boleh kita ucapkan saya meniatkan dengan tayamum ini untuk melaksanakan fardu salat atau dalam melaksanakan salat sunnah. Wa nahwu zalika mimma yaqsudu fi'lah, dan redaksi-redaksi bahasa-bahasa lain yang kita gunakan yang pada prinsipnya di dalam redaksi itu, di dalam kalimat itu terkandung unsur niat untuk kebolehan kita melaksanakan salat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu di sini ada poin penting. Fa idza nawastibahatal fardhi, apabila dia bertayamum dalam rangka supaya sah dia melaksanakan salat fardu, jaza lahu fi'lun nawafili ma'ah, maka boleh ya pada saat itu dia melaksanakan salat sunnah bersamaan dengan tayamum salat fardu tadi. Nah, nanti kita uraikan terlebih detail ya. Kemudian poin yang kedua yang menjadi rukun di dalam tayamum tadi selanjutnya adalah mashu wajhihi wa yadayhi ilal mirfaqaini bi darbataini. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke siku. Jadi dalam mazhab Syafi'i tayamum itu adalah mengusap wajah dan ya usap lagi ya tepukkan lagi ke tanah, kemudian diusap sampai ke siku. Nah, jadi bukan sampai pergelangan tangan. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya tetap sampai ke siku. Nah, dengan 2 kali pukulan ke tanah. Jadi maksudnya apa? Untuk wajah sekali ya. Dan setelah itu, setelah wajah jangan langsung ke tangan, tetapi kembali letakkan tangan itu ya ke tanah, baru ya tangan sampai ke siku. Nah, seperti apa teknisnya disebutkan di sini, wazalika, yang demikian itu bi ayyadriba bi kaffaihi 'ala turab ya. Contohnya dia memukul, maksudnya di sini meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah ya, allazi lahu ghubar, tanah yang ada debunya ya, wa yamsahu bihi ma jami'a wajhihi, lalu setelah itu diusapkan ke seluruh permukaan wajahnya. Lalu setelah itu katanya di sini wa yadribu bi yadayhi saniyatan 'ala turab. Lalu yang kedua, dia letakkan kembali, ia pukul kembali tanah itu dengan pukulan yang ringan. Maksudnya gini, jangan pula dia empas-empaskan begini ya. Nah, jadi cukup letakkan ya, ditekan. Nah, wa yamsahu bihi ma yadayhi ilal mirfaqaini. Lalu setelah itu ya yamsahu biyadihil yusra yadahul yumnah, didahulukan ya mengusap tangan kanan dengan tangan kiri ya, setelah itu baru tangan kanan mengusap tangan kiri masing-masing sampai ke
ke siku. Itulah yang menjadi dalil. Itulah yang menjadi rukun. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, ya, pada juz 1 nomor hadis yang ke 256. Di sini disebutkan, dari mana sumber hadis ini? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Ya, keduanya semoga Allah ridhai, karena dia adalah Ibnu Umar. Ya, nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, maka kalau didoakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Siapa dia? Anak dan ayah. Anaknya Abdullah bin Umar, ayahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, at-tayammumu darbatan. Tayammum itu 2 kali tepukan ringan ke tanah. Darbatun lil wajhi, yang pertama untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan ya, yang kedua diperuntukkan untuk mengusap kedua tangan masing-masingnya sampai ke siku. Nah, inilah yang menjadi dalil, ya, di dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi kita ulang bahwa mengusap tadi tidak sampai telapak tangan saja, pergelangan tangan saja, tetapi harus sampai kepada siku, ya, masing-masing kita. Nah, lalu disebutkan di sini wa yastau'ibul udwa bil mashi, hendaklah seluruh anggota yang diusap tadi penuh sempurna diusap. Fa iza kana fi yadihi khatamun, lalu jika ternyata di jari jemari kita ada cincin, maka mesti dibuka cincin itu, ya, supaya apa? Ketika kita mengusap tangan, supaya sampai usapan tanah itu ke tempat dibalik, ya, kulit dibalik dipasangnya cincin tadi. Nah, jadi memang dalam mazhab Syafi'i, ya, lebih agak hati-hati sedikit, ya, dalam wudu dan dalam tayamum. Di salah satu mazhab itu tidak mesti cincin tadi dibuka, ya, cukup ketika berwudu cukup disiram saja, tanpa jika ternyata masuk airnya ke dalam cincin itu juga tidak masalah. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ini dikategorikan sebagai rukun. Nah, artinya jika tidak sampai ke sebalik cincin itu usapan kita, maka beralamatlah tayamum kita dianggap batal. Nah, Pak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga di dalam rukun tayamum tadi, at-tartibu ala hadza syakli alladzi dzakarna, ya, harus berurutan dalam bentuk yang sudah kita sebutkan tadi. Kenapa demikian? Ya, tartib ini maknanya adalah kita memulai seperti apa Allah berikan tuntunan kepada kita. Jika Allah menyebut cucilah atau usaplah wajahmu, maka kita mulai dari wajah. Jadi jangan dibolak-balik. Nah, kenapa demikian? Li'anna tayammuma badalun anil wudu. Ya, karena tayammum itu adalah ganti daripada berwudu. Tayammum ganti daripada berwudu. Wat tartibu ruknun fil wudu. Sedangkan tartib adalah rukun di dalam wudu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Maka tartib ini pula, ya, tartib ini juga menjadi rukun di penggantinya, ya,
Karena tayamum itu adalah ganti dari wudu, maka tertib adalah rukun dari wudu, maka otomatis karena tayamum ini pengganti wudu, tertib juga adalah bagian dari rukun tayamum jadinya. Nah, jadi itulah rukun yang mesti ada terpenuhi di dalam kita bertayamum. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan kita sampai ke siku, kemudian yang terakhir adalah at-tartib, yaitu membuat ya sesuai yang dianjurkan, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah. Jadi artinya kita memulai dari mana Allah mulai. Nah, jika di dalam berwudu, misalnya kita mencuci wajah, kemudian setelah itu tangan, standar tertibnya adalah disebutkan oleh para ulama, jangan sampai kering anggota sebelumnya. Nah, misalnya apa? Kita lagi berwudu, kita cuci wajah. Setelah mencuci wajah, datang panggilan penting. Misalnya yang nelpon orang penting, harus kita angkat. Nah, padahal ketika saat itu sedang berwudu, wajah sudah dicuci. Lalu ngobrol, ya. Ya, sebelum kita mencuci tangan, ya, selesai cuci muka, ngobrol, ya agak 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa setengah jam. Nah, apakah setelah itu langsung mencuci tangan atau ulang lagi dari awal? Kira-kira bagaimana? Jika masih basah, maka boleh kita lanjut ke tangan. Tapi jika ternyata yang kita basuh sebelumnya itu sudah kering, maka tidak sah lagi, ya. Kita lanjutkan langsung dengan tangan karena sudah tidak tertib, tidak berturut-turut. Standar berturut-turutnya adalah jangan sampai anggota sebelumnya itu mengering, ya, di dalam berwudu saat kita berwudu tadi. Jadi jangan sampai cucian air yang ada melekat di wajah itu kering, ya, baru kita mencuci tangan. Nah, ini tidak sah. Jadi jika 5 menit kira-kira bagaimana? Jadi setelah cuci, tiba telepon dari pengurus masjid misalnya, bahwa kajian dibubarkan karena dalam masa apa misalnya gitu kan. Nah, jadi ini pengurus dia harus mengangkat ini telepon penting ini. Nah, ngobrol-ngobrol 5 menit. Nah, kira-kira setelah 5 menit ini bekas air cucian di wajah sudah kering atau belum? Kering, Pak. 5 menit kering biasanya. Gitu ya. Karena kita belum pernah mencoba ini ya. Ya, kalau bisa nanti coba dulu cuci wajah setelah menjelang Isya ini, cuci wajah. Tunggu 5 menit, kering apa tidak? Nah, kira-kira ya, kira-kira perkiraannya mungkin sudah kering. Tapi bisa juga tidak. Ya, tergantung lah. Karena ada jenis kulit yang cepat kering dia terkena air. Nah, tapi standarnya itu, ya, standarnya itu yang disebutkan oleh ulama-ulama fikih kita. Nah, jadi itu definisi dari tertib. Nah, setelah syarat, setelah rukun, ada hal-hal yang sunnah yang harus kita lakukan di dalam tayammum. Apa dia poin yang pertama? Yusannu fihi ma yusannu fil wudu. Segala yang disunnahkan di dalam wudu disunnahkan pula di dalam tayammum. Ya. Mulai dari mengucap bismillah di awal bertayammum, kemudian sunnah mulai dari atas wajah, ya. Wajah kita tempat biasanya rambut tumbuh. Wa yuqaddimul yadal yumna, mendahulukan yang kanan, ya, ketika mengusap daripada yang kiri. Wa ayyam sahajuz'an minar ru'si,
Di antaranya pula ketika kita mengusap wajah tadi, mengusap sedikit bagian dari kepala. Jadi melebihkan sedikit. Nah, jadi kalau misalnya di sini tempat awal tumbuhnya rambut, maka lebihkan sedikit di atasnya untuk kita mengusap wajah. Ya, lebihnya itu bagian dari pada kepala, wa juz'an minal adad, dan di atas siku. Jadi ketika kita mengusap, jangan hanya pas sampai ke siku, tapi boleh di atas siku. Jadi di pergelangan, ya namanya pergelangan ini ya, pergelangan tangan itu sedikit dilebihkan, sebagaimana kita disunnahkan untuk melebihkannya di dalam berwudu. Kemudian wa ayyuwaliya baina mashil wajhi wal yadain. Kemudian ya, tidak ada jeda ketika kita, itu sunnah. Jangan sampai ada jeda yang lama antara mengusap wajah dengan melanjutkannya ke tangan. Jadi misalnya jangan setelah mengusap wajah balas chatting WA pula dulu. Baru ambil lagi. Ya, itu tidak boleh atau bertentangan dengan sunnah. Nah, kemudian wa ayyatashahhada ba'dahu wa yad'u bid-du'a'il ma'thuri ba'dal wudu. Kemudian berdoa, kemudian bertasyahud, ya bersyahadat setelah bertayamum, dan berdoa dengan doa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya. Lalu artinya jika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh sampai di situ. Atau jika kita lanjutkan dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, boleh juga. Yang lebih diutamakan adalah doa-doa yang ma'thur, tetapi tidak mengapa jika ternyata setelah bertayamum atau berwudu tadi kita berdoa dengan hajat keinginan kita yang lain. Nah, apa misalnya setelah bertayamum kita minta ampun kepada Allah, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Lalu kita minta doa lagi, minta lagi kepada Allah, Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan para keturunanku. Ya Allahumma habib ilainal iman, cintakan kepada kami iman, dan doa-doa lain ya yang selama isinya tidak bertentangan dengan yang ma'thur boleh kita doakan. Nah, boleh kita doakan. Jadi adik-adik misalnya setelah wudu, setelah tayamum ada waktu untuk berdoa. Lalu dia berdoa, ya Allah berikanlah aku istri yang soleha secepat mungkin. Nah, boleh apa tidak? Boleh tak Doko? Boleh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Imam Abu Dawud. Ya, Imam Abu Dawud ini adalah salah seorang ahli hadis. Ya. Yang di dalam kitabnya ia cantumkan hadis-hadis ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia mengatakan segala hadis-hadisku ini mana yang aku tidak komentari, berarti hadis-hadis yang ada di dalam kitabnya ini adalah fahuwa shadih, boleh diamalkan, berarti sah dijadikan sebagai hujjah. Jadi hadis-hadis dari Sunan Abu Dawud sah dijadikan hujjah. Bersumber dari Ammar bin Yasir. Ya. Yasir adalah keluarga. Yasir adalah kepala keluarga. Istrinya bernama Sumayyah. Di antara anaknya bernama Yasir. Ya, keluarga yang pertama kali syahid di dalam Islam. Siapa dia? Sumayyah, ibu dari Ammar ini, kemudian ayahnya Yasir. Nah, Ammar bin Yasir meriwayatkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati meridai keduanya, annahum tamassahu ma'a Rasulillah,
Jadi dia meriwayatkan mereka pernah bersama Rasulullah ya bertayammum bis-sa'idi li salatil fajri. Ya, untuk mereka bertayammum dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci untuk salat subuh. Lalu apa yang mereka lakukan? Fadarabu bi'akuffihim as-sa'ida thumma masahu wujuhahum mashatan wahidah. Lalu kedua tangan mereka sentuhkan, mereka tekan ke tanah, lalu mereka usap wajahnya. Summa adu, kemudian sekali lagi mereka lakukan yang demikian tadi. Setelahnya mereka mengusap tangan sampai ke ya siku-siku mereka dan lebih sedikit. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi ada dalil tentang kesunahan melebihkan batas yang minimal ditetapkan sebagai rukun, dilebihkan sedikit. Nah, di antara hikmahnya adalah bekas-bekas wudu, bekas-bekas tayamum itu nanti akan bersinar menjadi terang benderang di hari akhirat. Pada saat itulah Rasulullah di antaranya mudah mengenali umatnya, karena bekas wudhu mereka itu menyebar-nyebar, bersinar-sinar, berkilat-kilatan sehingga nampak cahayanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya terakhir tafriqul asabi' inda darbi 'ala turab. Jadi ketika kita menekan kedua tangan kita ini ke tanah, itu jari jemari kita itu jangan dirapat tetapi direnggangkan. Jadi begitu. Supaya tanah itu maksimal ya tersentuh dengan seluruh jari jemari kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir takhfifut turab. Jadi ketika kita meletakkan kedua tangan kita di tanah, kita mesti setelahnya takhfifut turab, meringankan tanah yang melekat di tangan tadi. Dalam rangka apa? Dengan seperti apa caranya? Binafdil kafain, bisa dengan diginikan sedikit supaya tanahnya tidak terlalu tebal ya, atau awin nafhi fihima, atau dihembus gitu ya, supaya ya, misalnya tanahnya kontur tanahnya agak sedikit padat misalnya ketika kita dan dia hitam. Nah, itu kalau diusapkan nanti bisa menghitam wajah. Nah, boleh kita ringankan sedikit ya, atau kita dengan tepukan atau dengan hembusan dari mulut kita. Nah, itu berdasarkan hadis Ammar bin Yasir tadi, di hadisnya yang lumayan panjang, di mana Nabi mengatakan innama yakfika an tasna'a hakaza. Wahai Ammar bin Yasir, cukup yang engkau buat itu seperti yang aku contohkan ini. Jadi tidak pula berlebih-lebihan dalam memakai objek atau media tanah tadi. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah menjaga kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, menggerakkan untuk beramal yang sahih, kemudian menjaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, kaum muslimin, kaum muslimat dari wabah, dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.